Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Musa alaihi salam menjadi anak asuh Fir'aun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah Nabi Musa tak mungkin dilepas dari penguasa sombong Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang mabuk kuasa tersebut mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Dia juga memerintahkan semua bayi-bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Di tengah kekacauan tersebut, lahirlah Nabi Musa alaihissalam dari orang tua yang terus mengkhawatirkan keselamatannya. Sejarah mencatat bayi tersebut selamat dan menjadi nabi pemegang gelar Ulul Azmi. Dia juga berhasil menyelamatkan kaumnya dari cengkraman Fir'aun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengutip website Darun Najjar, Yukabat istri Umron bin Khot bin Lawi bin Yakub tengah melahirkan bayinya Musa dengan selamat. Namun dia merasa sedih karena khawatir kalau bayinya akan dibunuh oleh orang-orang Fir'aun. Bidan yang membantu melahirkan pun menjaga kerahasiaan persalinan sampai bayinya berusia 3 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepadanya untuk menyembunyikan bayinya dalam sebuah peti yang tertutup rapat. Kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya terapung di atas sungai Nil. Dia pun bertawakal dan melepaskan bayinya di dalam peti dengan memerintahkan kakak Musa untuk mengawasi dan mengikuti peti itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, bayi itu pun sampai di putri raja yang berada di tepi sungai Nil. Kemudian diserahkanlah ia pada ibunya yang bernama Asia, istri Fir'aun. Aisyah pun lalu memberitahu Fir'aun tentang bayi laki-laki yang ditemukan dalam peti di atas permukaan sungai Nil tersebut. Fir'aun segera mengeluarkan perintah untuk membunuh bayi tersebut. Dia khawatir bayi itu yang diramalkan akan jadi musuhnya kelak. Namun Asia yang sudah terlanjur sayang dengan bayi tersebut meminta Fir'aun untuk tidak membunuhnya. Maka selamatlah nyawa putra Yukabat tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, nama Musa pun diberikan kepada bayi itu yang berarti air dan pohon. Sesuai dengan tempat ditemukannya, dicarikanlah beberapa inang untuk menjadi ibu susuannya. Namun setiap inang ingin menyusuinya, bayi Musa menolak dan tidak ingin menyusui. Hingga pada akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yukabat
yang menjadi ibu susuan bayi Musa berbeda dengan sebelumnya. Bayi Musa langsung menerima air susuan dari ibu kandungnya tersebut dengan lahap. Bayi Musa diserahkan kepada Yokabat selama masa menyusui. Setelah selesai, dikembalikanlah Musa ke istana. Kisah Nabi Musa ini tercatat dalam Quran Al-Qasas ayat 7 yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah Nabi Musa dan dua pemuda yang berkelahi selama menjadi putra Fir'aun. Nabi Musa hidup dalam lingkungan kerajaan. Mengutip buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir, terdapat sebuah peristiwa yang membuat Musa membunuh orang Mesir, yang mana adalah kaum Fir'aun. Kala itu Musa melihat dua orang laki-laki berkelahi dengan saling pukul, satu dari golongan Bani Israel dan satunya lagi dari kaum Fir'aun. Pihak yang berasal dari Bani Israel yang juga dari golongan Nabi Musa meminta pertolongannya. Nabi Musa lantas menolong orang dari golongan Bani Israel dengan meninju lawannya. Musa pun sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Dia hanya menakut-nakuti dan membuatnya jerah, namun orang yang dipukulnya meninggal dunia. Kisah ini tercantum dalam Quran Al-Qasas ayat 15 yang artinya, dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan satu orang dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninju, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi. Peristiwa serupa terulang, namun Nabi Musa memilih jalan lain seperti tercantum dalam Quran Al-Qasas ayat 18 yang artinya, karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu dan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata kesesatannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Musa tetap berupaya membantu orang tersebut saat akan memukul orang Mesir yang menjadi musuh orang Israel kala itu. Dia berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Fir'aun pun pada akhirnya mengetahui bahwa Musa lah yang menyebabkan satu orang Mesir terbunuh. Maka dia mengutus ajudannya untuk menjemput Musa, akan tetapi utusan tersebut
didahului seseorang yang menghampiri Musa. Dia pun berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Akhirnya singkat cerita, keluarlah Musa dari Mesir dengan rasa takut. Dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Nabi Musa pergi ke negeri Madian sampai waktu yang ditentukan. Di sana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kehormatan dan keistimewaan, di antaranya berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saudaraku seiman dimanapun berada, itulah sepenggal kisah kelahiran Nabi Musa dan tentang Nabi Musa yang tak sengaja membunuh orang Mesir. Semoga apa yang saya sampaikan pada kisah ini, kisah Nabi Musa alaihissalam dan dua pemuda yang berkelahi, menjadi hikmah, menjadi pembelajaran, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dari kisah-kisah tersebut. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video kisah tersebut atau kisah ini, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, sahabat-sahabatku yang beriman dimanapun berada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi